Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang pengenalan autis layanan pendidikannya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri pertama yaitu Herda Herdona, pemateri kedua yaitu saya sendiri Enes Francisca, pemateri ketiga yaitu ada Rosida Nur Hasana, dan pemateri terakhir yang keempat yaitu Yuan Umar Surindani. Langsung saja ke pemateri pertama, kepada Herda Herdona saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator, yaitu Enes Francisca telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan presentasi saya, yaitu ada pengertian anak berkebutuhan khusus autisme. Autisme adalah suatu gangguan perkembangan yang kompleks menyangkut komunikasi, interaksi sosial, kognisi, dan aktivitas imajinasi. Gejala mulai tampak sebelum anak berusia 3 tahun. Bahkan pada autisme, gejala sudah ada sejak lahir. Seseorang baru dapat dikatakan termasuk kategori autisme bila ia memiliki hambatan di aspek, yakni kualitas kemampuan interaksi sosial dan emosional, kualitas yang kurang dalam kemampuan komunikasi timbal balik, dan minat yang terbatas disertai gerakan-gerakan yang berulang tanpa tujuan. Berikutnya, adapun karakteristik atau ciri khas yang tampak pada perilaku anak autis adalah salah satunya anak tampak seperti tuli, sulit berbicara atau pernah berbicara tetapi kemudian sirna. 2. Anak-anak dapat mengikuti jalan pikiran orang lain. Kadang-kadang anak berperilaku yang menyakiti diri sendiri. 3. Anak tidak mempunyai empati dan tidak tahu apa reaksi orang lain atas perbuatannya. 4. Kemampuan anak yang kurang sehingga apa yang ia baca kurang pahami. Misalnya dalam bercerita kembali dan soal berhitung yang menggunakan kalimat. 5. Kadang-kadang mempunyai daya ingat yang kalender pada poin ini biasanya ini memiliki sesuatu ketertarikan hal tersebut. Dalam mereka lebih mudah memahami lewat gambar-gambar. Karena memiliki imajinasi yang unik, maka gambar sendiri bisa menjadikan inspirasi atau imajinasi tersendiri untuk mereka. 7. Anak belum dapat bersosialisasi dengan teman sekelasnya seperti sukar dalam kelompoknya, bermain peran, dan sebagainya. Karena memiliki imajinasi sendiri atau menarik diri terhadap ini banyak senang di dan tidak mau orang bisa bekerja sama dengan temannya. 8. Memposisikan perasaannya seperti suka marah, mudah frustasi bila tidak dimengerti, dan dapat menimbulkan tantrum. 9. Memperlihatkan perilaku stimulus diri seperti bergoyang-goyang, mengepakkan tangan seperti burung, berputar-putar, mendekatkan mata ke pesawat TV. Berikutnya, kedua, ada faktor-faktor penyebab anak menjadi autisme. Menurut para ahli, penyebab autis dan diagnosa medisnya adalah 1. Konsumsi obat pada ibu menyusui. 2. Faktor prenatal, kondisi kandungan yang dapat menyebabkan gejala. 3. Dengan 5. Faktor genetik. 6. Keracunan logam berat. 7. Faktor makanan zat kimia yang terkandung dalam makanan sangat berbahaya untuk kandungan. Berikutnya, menurut Handojo 2008, penyebab autis adalah A. Pada kehamilan trimester pertama, yaitu 0-4 bulan, faktor pemicu ini bisa terdiri dari infeksi,
toksoplasmosis, rubella, candida, DSB, logam berat, obat-obatan, muntah-muntah hebat, hipermesis, pendarahan berat. Proses kelahiran yang lama, di mana terjadi gangguan nutrisi dan oksigenasi pada janin. 3 atau C, sesudah lahir atau postpartum, infeksi berat ringan pada bayi, imunisasi MMR, dan hepatitis B, logam berat, MSG, pewarna, zat pengawet, protein susu sapi, dan protein tepung terigu. Berikutnya. Lalu ada ketiga macam-macam kriteria dari anak autisme. Menurut Faisal 2003 dalam Hidayat 2004, autisme terdiri dari 3 jenis, yaitu autisme persepsi, autisme reaksi, dan autisme yang timbul di kemudian. Mungkin segitu saja. Untuk macam-macam kriteria akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Herda, sama selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua sendiri. Yang pertama yaitu ada persepsi. Autisme persepsi merupakan autisme dengan sangat kecil maupun kuat yang dapat kecemasan. Autisme reaktif ditunjukkan dengan gejala berupa penderita membuat gerakan-gerakan tertentu yang berulang-ulang dan kadang-kadang disertai kejang. Kemudian yang ketiga ada autisme yang timbul kemudian. Jenis autisme ini diketahui setelah anak agak besar dan akan mengalami kesulitan dalam mengubah perilakunya karena sudah melekat atau ditambah adanya pengalaman yang baru. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu hambatan yang dialami autisme. Hambatan yang dialami autisme ada beberapa yaitu dialami oleh anak autis yaitu hambatan kualitatif dalam interaksi sosial, artinya anak autistik memiliki hambatan dalam interaksi dengan individu di sekitarnya, seperti menarik diri, acuh tak acuh, senang bermain sendiri, perilaku yang kurang hangat, tidak berkontak mata, dan biasanya keterlekatannya dengan orang tua tinggi. Anak akan cemas apabila ditinggalkan oleh orang tuanya. Kemudian, beberapa masalah pada anak autis menurut Wing Lorna 1974, yaitu ada 5. Yang pertama, masalah dalam memahami lingkungan, problem in understanding the world. 2. Respon terhadap suara yang tidak biasa. Kemudian yang ketiga, sulit dalam memahami pembicaraan. Dan yang keempat, kesulitan bercakap. Yang kelima, dan mungkin itu saya kan selanjutnya ke ketiga, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah jalur pendidikan bagi anak autisme. Kelas terpadu yang pertama, kelas terpadu sebagai kelas transisi. Kelas ini ditunjukkan untuk anak autisme yang telah diterapi secara terpadu dan terstruktur dan merupakan kelas persiapan dan pengenalan akan pengajaran dengan kurikulum sekolah biasa, tetapi melalui tata cara pengajaran untuk anak autistik kelas kecil dengan jumlah guru besar dengan alat visual atau gambar atau kartu instruksi yang jelas, padat, dan konsisten, dan sebagainya. Lalu
Kelas terpadu sebagai kelas transisi. Tujuan kelas terpadu untuk membantu anak dalam mempersiapkan transisi ke sekolah reguler dan belajar secara intensif pelajaran yang tertinggal di kelas reguler, sehingga dapat mengejar ketinggalan dari teman-teman sekelasnya. Prasyaratnya yaitu yang pertama, diperlukan guru SD dan terapis sebagai pendamping sesuai dengan keperluan anak didik. Yang kedua, kurikulum masing-masing anak dibuat melalui pengkajian oleh satu tim dari berbagai bidang ilmu. Yang ketiga, kelas ini berada dalam satu lingkungan sekolah reguler untuk memudahkan proses transisi yang akan dilakukan. Lalu di sini yang kedua ada program inklusi atau mainstreaming. Maksud kata mainstream berarti melibatkan seorang anak dengan kebutuhan khusus ke dalam kelas-kelas umum. Penanganan anak sungguh-sungguh dilakukan dengan memperhatikan pada kebutuhan khusus yang ada pada anak tersebut. Tujuan orang tua memasukkan anak ke jalur pendidikan reguler biasanya untuk akademik mainstream atau agar anak sepenuhnya bisa mengikuti kegiatan akademis atau sosial mainstream, bisa disebut juga sebagai agar anak dapat mengikuti kegiatan sosialisasi bersama teman sebayanya. Kemudian program inklusi mainstreaming. Yang pertama yaitu keterbukaan dari sekolah umum. Kedua, tes masuk tidak didasari hanya oleh tes IQ untuk anak normal. Yang ketiga, peningkatan SDM atau guru terkait. Yang keempat, proses shadowing atau dapat dilaksanakan guru pembimbing khusus atau GPK. Yang kelima, idealnya anak berhak memiliki pelajaran yang ia mampu saja atau mempunyai EAP atau program pendidik individu sesuai dengan kemampuannya. Keenam, anak dapat tamat atau bukan lulus dari sekolahnya karena telah selesai melewati pendidikan di kelasnya bersama-sama dengan teman sekelasnya atau peers. Ketujuh, tersedianya tempat khusus atau special unit bila anak memerlukan terapi 1:1 di sekolah umum. Selanjutnya, yang ketiga, sekolah dengan kelas khusus. Pada anak autis memang telah disediakan kelas terpadu, namun tidak semua anak autistik dapat transisi ke sekolah reguler. Anak-anak sulit untuk dapat berkonsentrasi dengan adanya distraksi di sekeliling mereka. Anak-anak ini sebaiknya dimasukkan ke dalam kelas khusus, sehingga potensi mereka dapat dikembangkan secara maksimal. Contohnya sekolah khusus itu ada sekolah keterampilan, sekolah pengembangan olahraga, sekolah musik, sekolah seni lukis, sekolah keterampilan untuk usaha kecil, sekolah komputer, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah sekolah khusus autis. Sekolah ini diperuntukkan khusus bagi anak autistik, terutama yang tidak memungkinkan dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Anak di sekolah ini sangat sulit untuk dapat berkonsentrasi dengan adanya distraksi di sekeliling mereka. Pendidikan di sekolah ini juga difokuskan pada program fungsional seperti bina diri, bakat, minat yang sesuai dengan potensi mereka atau anak tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga karena telah membacakan atau menjelaskan materinya dengan cukup jelas. Selanjutnya untuk pemateri yang keempat, yaitu pemateri terakhir, saya persilakan. Baik, berhubung pemateri keempat ada kendala di sinyal, materi ini akan saya lanjutkan, yaitu layanan bimbingan bagi anak autis.
Layanan bimbingan bagi anak autisme. Gangguan komunikasi memang adalah masalah gangguan perkembangan neurobiologis, tapi kemudian bisa menjadi alasan bagi untuk belum sudah sangat pelatih dalam ia tidak memiliki masalah atau proses informasi di anak autis untuk membantu mereka mengatasi kebutuhan khususnya. Di Amerika Serikat, banyak bentuk pendidikan tersedia, antara lain individual terapi, melalui penanganan di tempat terapi atau di rumah, dan kemudian homeschooling. Intervensi seperti ini merupakan dasar dari pendidikan individu autis melalui anak belajar berbagai konsep dasar dan belajar mengembangkan sikap mengikuti aturan yang ia perlukan untuk berbaur di masyarakat. Kemudian ada Designed Autistic Class. Salah satu bentuk transisi dari penanganan individual ke bentuk kelas klasikal, di mana sekelompok anak yang semuanya autis belajar bersama-sama mengikuti jenis instruksi yang khas. Anak sampai 3 anak, dan biasanya merupakan kecil yang imitasi dengan anak yang dapat image selalu memerlukan meningkatkan sudah ada ujian dan terhadap alat memerlukan jenis lingkungan teman sebaya lebih baik meski juga memiliki perkembangan bahasa. Ciri-ciri perintah dan berlari-lari di sekitar anak autis sekedar untuk mendapatkan respon. Hal ini baik sekali bagi si anak autis. Sekian dari kelompok 7, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk tanya jawab akan dilakukan pada pertemuan Zoom nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.